Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Tim Res Narkoba Polda Sulawesi Tengah menggagalkan peredaran sabu-sabu 1 kg. Pelanggaran lalu lintas selama operasi Patuh Tinombala meningkat. Ratusan ribu anak di Sulawesi Tengah mendapatkan imunisasi polio. Sebanyak 434.000 lebih anak se-Sulawesi Tengah diimunisasi polio serentak mulai Selasa pagi. Imunisasi serentak di Sulawesi Tengah ini merupakan bagian dari program Pekan Imunisasi Nasional. Sulawesi Tengah terpilih jadi salah satu provinsi dari 27 provinsi se-Indonesia yang menggelar PIN serentak. Hal itu lantaran letak geografis Sulawesi Tengah terbilang strategis berada di titik tengah kepulauan Indonesia. Belum lagi jalur transportasi baik darat, laut, dan udara di Sulawesi Tengah cukup tinggi. Pemberian imunisasi sebagai kekebalan kelompok dinilai perlu dilakukan di Sulawesi Tengah. Imunisasi serentak ini dimulai 23 hingga 29 Juli untuk putaran pertama. Putaran kedua akan menyusul pada 6 sampai 12 Agustus mendatang. Imunisasi tersebar di berbagai titik, mulai dari sekolah, posyandu, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya. Hari ini serentak di 27 provinsi itu apalagi ini mulai kegiatan Pekan Imunisasi Nasional ini ya, tanggal 23. Kemarin sebenarnya tanggal 15 tapi diundur ke tanggal 23 bertepatan dengan Hari Anak. Ke Sulawesi Tengah itu sekitar 434.000 dosis ya, atau anak yang harus kita lakukan imunisasi polio ini. Jadi kita tidak memandang status imunisasinya, apakah dia sudah pernah diimunisasi atau belum, sudah pernah di polio atau belum, kita tidak memandang itu. Kita ini memberikan booster untuk anak-anak. Ya. Imunisasi polio serentak ini menyiapkan 434.000 lebih dosis polio jenis tetes untuk anak usia 0 sampai 7 tahun. Imunisasi diberikan pada anak-anak tanpa memandang status imunisasi sebelumnya. Pemberian imunisasi ini bertujuan sebagai penambahan dosis agar meningkat kekebalan tubuh anak dan terhindar dari paparan virus polio. Pekan Imunisasi Nasional ini dilakukan sebagai imbas dari status kejadian luar biasa kasus lumpuh layu akibat polio di beberapa wilayah di Indonesia. Polio adalah penyakit menular yang bisa menyerang anak-anak di bawah 5 tahun. Fatalnya, virus polio bisa menyerang sistem saraf hingga mengakibatkan kelumpuhan bahkan kematian. Kalau imunisasi memang penting sih untuk mencegah itu kan, penyakit polio itu. Sama kayak dulu ada vaksin COVID, ada vaksin, setiap anak kan ada vaksin sendiri. Kalau ngikutin terus kan, insya Allah anak bisa lebih baik lagi daripada di penyakit-penyakit. Baru pertama kali ini imunisasi atau? Iya. Baru pertama kali. Tadi dapat infonya dari mana? Dari Posyandu. Posyandu. Kalau menurut kita penting nggak ini imunisasi polio? Penting mencegah kelumpuhan penyakit polio. Imunisasi merupakan salah satu langkah memutus mata rantai penyebaran virus polio. Dengan meningkatkan kekebalan imunitas kelompok melalui imunisasi, diharapkan mengurangi penyebaran kasus lumpuh layu akibat polio. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Ratusan atlet Sulawesi Tengah dari berbagai cabang olahraga terus mematangkan persiapan, termasuk puluhan atlet cabang olahraga dayung yang melakukan latihan secara intensif. Sebanyak 20 atlet dayung tengah menjalani latihan intensif di Danau Talaga, Kecamatan Balaisang, Kabupaten Donggala. Adapun materi yang diberikan kepada atlet antara lain tes ergometer untuk mengetahui kondisi aerobik atlet. Mereka dikawal oleh tim pelatih termasuk mantan atlet dayung dunia Jordan Yuri Maula.
Para atlet dayung Sulawesi Tengah nantinya akan turun di nomor kano dan time trial 2000 meter. Di antara atlet tersebut ada Rio Rizky Darmawan, peraih medali emas Asian Games 2018 dan SEA Games 2023 di Kamboja. Kepala Pelatih Cabang Olahraga Dayung Sulawesi Tengah, Hanes Dayon Auna, mengatakan menjelang Pekan Olahraga Nasional sudah mematangkan persiapan, khususnya kondisi fisik atlet. Dari hasil tes yang dilakukan, kondisi fisik atlet Sulawesi Tengah cukup memuaskan. Ada beberapa item tes atau indikator yang kita gunakan untuk memasuki di fase akhir prakompetisi, yaitu salah satunya ergometer. Kita lihat hasil tadi, hasil tes anak-anak sangat memuaskan. Rata-rata berhasil membongkar personal base mereka. Sedangkan atlet Rio Rizky Darmawan mengaku kalau persiapan kali ini lebih bagus dibandingkan PON sebelumnya. Salah satunya disebabkan lokasi latihan di Danau Talaga yang lebih baik dibandingkan Danau Poso. Persiapannya mungkin agak lebih bagus dari PON sebelumnya. PON Papua kemarin kan sebelumnya kita di Tentena. Ya, kalau di sana kan gelombang, jadi latihan susah. Kalau di sini di Talaga mungkin agak lebih bagus di sini latihannya. Talaga airnya bagus, dengan latihan pagi sore di air, mungkin kita siap di PON Aceh Sungguh. Pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara September mendatang, cabang olahraga dayung Sulawesi Tengah menargetkan 1 medali emas. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Donggala. Suku Behoa, Kabupaten Poso, dikenal memiliki banyak kesenian tradisional. Salah satunya musik tradisional bambu. Alat musik ini merupakan warisan leluhur yang masih bertahan secara turun-temurun. Meski memang sudah jumlah penggiat kesenian ini semakin berkurang. Kesenian tradisional kini hanya digeluti sejumlah kalangan kecil di Kabupaten Poso, termasuk salah satunya adalah sekelompok seniman di Kecamatan Lore Tengah, Kabupaten Poso. Keberadaan kesenian tersebut terancam punah. Usia mereka memang sudah senja, namun tak menghalangi semangatnya dalam menekuni seni musik tradisional tersebut. Mereka terlihat mahir dalam memainkan musik tradisional bambu. Mereka mahir memainkan alat musik yang berbahan baku dari bambu tersebut. Lantunan musik khas dengan bahasa daerah dilantunkan oleh sekelompok musisi di Kecamatan Lore Tengah. Mereka berasal dari beberapa desa di Kecamatan Lore Tengah. Regenerasi pemain musik bambu pun telah dilakukan. Dalam setiap kelompok musik bambu selalu ada lansia dan beberapa anak muda. Sangketa Toraya, salah satu dirjen sekaligus pelatih musik bambu yang kini masih bertahan. Diakui untuk menjadi pemain musik bambu perlu banyak latihan dan peka terhadap bunyi yang dihasilkan alat musiknya. Makanya diupayakan dari saat ini ada regenerasi untuk bisa mengetahui, terutama yang paling sulit itu suling. Nah, saya bisa ceritakan pengalaman saya waktu mengajar anak-anak SD untuk musik bambu ini. Memang saya pernah dan agak lama, beberapa tahun. Keberadaan musik bambu khas dari Lembah Behoa ini diharapkan tidak hanya bertujuan untuk melestarikan warisan leluhur, tapi juga untuk menarik minat para wisatawan yang berkunjung di wilayah tersebut. Julianus K. melaporkan dari Poso. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angel Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgompuasi, Tabe. Thank you.